Hai, saya Yoyo Poel. Saya Khalifah Diantama. Saya Ivan Fanani. Saya Chandra Kusuma Wardana. Welcome to the BTS, bro. Untuk tema besar kita tahun ini itu kita mengangkat tema evolution ya. Jadi di mana tema evolution ini sendiri itu menceritakan tentang proses dari pencapaian manusia dari yang paling basic sampai yang paling saat ini ya, yang istilahnya kalau kita melihat apa sih yang sudah dicapai oleh manusia ini mulai dari dulu sampai sekarang. Lalu dari tema evolution itu tadi, setelah banyak melakukan pertimbangan dan juga diskusi, akhirnya kita tentukan 10 tema defile yang akan mewakili dari tema evolution itu sendiri. Kita tahun ini punya Alograph, yaitu defile yang terinspirasi dari temuan manusia, yaitu berupa tulisan ya. Jadi sejarah sendiri ini sebenarnya terbentuk pada saat manusia sudah menemukan tulisan ya. Jadi mulai dari zaman tulisan zaman dulu sampai yang paling modern seperti alfabet yang kita ketahui pada saat ini. Untuk tantangan sendiri yaitu dari headpiece, yaitu sedikit condong ke depan, juga lumayan berat. Dan untuk sayapnya sendiri juga ada beberapa sayap, yaitu sekitar 6 pieces yang begitu lebar, sekitar 3-2 meteran. Berat. Lumayan berat. Lalu berikutnya adalah pinisi ya. Pinisi sendiri sebenarnya terinspirasi dari pencapaian manusia dalam menjelajah ya, menjelajahi bumi. Artinya seperti yang kita ketahui bahwa bumi ini 2/3-nya merupakan lautan ya, samudra lautan, yang artinya pada saat dahulu kala manusia melakukan banyak perjalanan untuk mendiscover banyak hal, banyak tempat baru itu melalui kapal layar ya. Dan kita ambil kapal layarnya terinspirasi dari kapal layar yang ada di Indonesia ya, yaitu Pinisi. Berikutnya kita ada defile anatomi. Nah, defile anatomi ini menceritakan awal dari perjalanan bagaimana manusia itu akhirnya bisa mendiscover banyak hal yang ada di sekitarnya. Yaitu dari apa yang ada di diri kita sendiri, anatomi, mulai dari bagaimana akal dan pikiran kita yang bisa mengembangkan banyak hal ya, dan juga hal-hal yang menunjang lainnya di badan kita. Nah, itu. Berikutnya kita ada aerospace. Aerospace ini juga salah satu bukti dari pencapaian manusia dalam mengeksplor tidak hanya apa yang ada di bumi, tapi juga sampai di luar angkasa, yaitu kita tuangkan dalam defile aerospace itu tadi.
Hai, namaku Naginzi Kalingga Sawitra. Oh, untuk kostum yang saya kenakan ini bertemakan aerospace. Dalam mendalami karakternya, saya berusaha mengikuti aliran seperti astronot yang ada di luar angkasa. Di mana kan mereka itu gerakannya flow satu arah, perlahan dan slow gitu. Jadi, nyantai. Lalu defile berikutnya kita bergerak untuk melakukan inspirasi yang berhubungan dengan kebudayaan ataupun pencapaian manusia di bidang kebudayaan ya. Itu kita coba ambil sesuatu yang berada di Jepang ya. Di Jepang kita, kalau teman-teman lihat nanti, adalah defile origami. Ya, seperti kita ketahui bahwa origami ini sendiri dia adalah seni ya untuk melipat kertas yang cukup terkenal di Jepang itu. Halo, nama saya Rizka Anggraini, biasa dipanggil Rizka. Kostum yang saya pakai sekarang ini temanya origami. Nah, origami itu identik dengan budaya Jepang. Nah, dalam origami itu ada atribut yang identiknya itu ini, tusuk konde, terus origami pastinya, dan kostum yang saya pakai ini modelnya kayak gini. Dan warnanya itu ada pink, ungu, putih, dan biru. Lalu berikutnya pencapaian manusia yang cukup banyak membuat kita berdecak kagum sampai sekarang adalah pencapaian di bidang arsitektur ya. Bagaimana manusia bisa membuat banyak hal atau bangunan, baik itu di zaman dulu sampai sekarang, itu yang membuat kita sampai saat ini keep wondering how, bagaimana mereka bisa membangun itu gitu, dan bisa bertahan sampai detik ini. Yang pertama kita ada Great Wall of China. Yang dimana kita terinspirasi dari, ya sesuai namanya, tembok besar Cina ya, yang panjangnya kurang lebih puluhan ribu kilometer ya. Yang berikutnya kita juga ada terinspirasi dari Great Pyramid yang ada di Mesir. Sebenarnya tidak hanya piramid nantinya, tapi segala pencapaian arsitektur yang ada di Mesir, yang seperti kita ketahui sampai saat ini, itu selalu membuat berdecak kagum. How, bagaimana mereka bisa membangun sesuatu yang begitu giant dan megah, tapi bisa bertahan sampai ribuan tahun atau bahkan mungkin ribuan tahun berikutnya. Lalu kita beranjak ke pencapaian manusia berikutnya adalah di bidang agriculture. Mungkin lebih tepatnya pada hal-hal yang istilahnya tumbuhan atau tanaman yang itu punya daya guna. Kalau kita mau ini ya wondering bagaimana sih orang atau moyang kita itu bisa mengetahui bahwa oh tanaman ini bisa dimakan, tanaman ini bisa jadi obat, atau tanaman ini bisa jadi bumbu masak. Itu yang akhirnya menginspirasi kita
untuk menuangkan semua idenya melalui defile Botanica. Hai, jadi nama saya Jesslyn. Hari ini saya menggunakan defile Botanica. Nah, Botanica kali ini direpresentasikan dengan jamur. Nah, Botanica sendiri memiliki arti tumbuhan atau tanaman yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya bisa dimakan, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesan saya hari ini saat saya syuting di Alas Purwo adalah yang pertama itu saya ada shoot di mana saya harus tidur-tiduran di daun-daunan yang basah semua. Nah itu awalnya itu kayak kaget, takut ada hewan masuk, takut basah semua, kotor. Cuman lama-lama seru. Take scene awal opening sebelum pakai kostum itu ada defile botani tapi bukan botani, dia masih pakai belum pakai kostum. Dia shoot sendiri tuh, kita shootnya dari atas. Nah itu kendalanya adalah kita nggak punya crane, kita nggak punya shoot yang menunjang untuk di atas sebenarnya. Tapi ya dengan segala keterbatasan itu gimana caranya kita take dari atas, cuman nggak kelihatan ini sekeliling. Biasanya kan kalau di atas itu kelihatan kaki pas syutingnya. Jadi kita akalin biar shootnya itu seolah-olah kita dari atas gitu. Terus kenapa nggak pakai drone? Karena drone yang kita punya, kembali lagi nih masalah keterbatasan alat yang kita punya. Drone yang kita punya sama alat yang kita kamera yang kita pakai itu terlalu gapnya terlalu jauh. Jadi biar gambarnya sama rata, jadi kita tetap pakai kamera satu, tapi kita akalin gimana caranya shootnya tetap dari atas gitu. Berikutnya adalah kita kembali untuk defile Indonesia, yaitu Archipelago Indonesia kita tahun ini adalah Nias. Di mana defile Nias ini sendiri kita terinspirasi oleh bukan hanya perjalanan panjang masyarakat Nias pada zaman prasejarah sampai sekarang, tapi pencapaian mereka di bidang sosial, budaya maupun arsitekturnya yang cukup luar biasa hingga saat ini. Halo, perkenalkan nama saya Bayu Firmansyah. Saya berasal dari kota Jember. Saya sudah mengikuti Jember Fashion Carnaval ini udah tahun ke-11. Tema yang saya gunakan ini berasal dari suku Nias yang melambangkan kekuatan dan ketangkasan dari suku Nias itu sendiri. Untuk tema besar yang diambil, kita mengambil tema tradisi yang dinamakan dengan lompat batu. Lalu berikutnya kita ada simfoni. Simfoni ini sebenarnya pencapaian manusia dalam hal yang berhubungan dengan keselarasan. Bahwa kita jika melihat perkembangan sejarah mulai dari istilah zaman prasejarah sampai zaman modern pada saat ini, kebutuhan manusia atau penemuan manusia akan bunyi-bunyian atau suara atau alat musik itu dimulai bahkan itu tadi dari zaman prasejarah sampai pada saat ini yang berkembang kita seperti kita ketahui sudah cukup pesat. Halo, aku Aisyah Isnaini. Oke, aku sebelum photoshoot aku memang mendengarkan lagu-lagu rock atau punk rock ya. Biar aku tahu tempo dan aku tahu cara bagaimana mengekspresikan diri aku untuk menjadi seperti itu kayak gitu.
Sebenarnya konsep video teaser tahun ini itu nggak jauh berbeda dengan konsep sebelumnya. Cuman kali ini kita ingin lebih menonjol, lebih mengangkat ke edukasi. Jadi agar orang-orang mengerti seperti apa yang konsep tema besar yang ingin kita sampaikan. Makanya kita juga menampilkan video inspirasi, terus juga efek-efek yang menunjang kostumnya itu sendiri. Kira-kira itu sih. Udah bisa jalan-jalan di tempat lain. Kesulitannya sebenarnya hampir sama setiap tahun, yaitu dimana kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya belum pernah kita lakukan. Walaupun mungkin kita nggak bisa melakukan sesuatu yang benar-benar baru, tapi kita istilahnya nge-twist dengan apa yang pernah kita lakukan di masa lalu kita refresh lagi, kita tampilkan supaya lebih relevan dengan kondisi pada saat ini tentunya. Tantangan teaser terbesar kali ini tuh sebenarnya cuaca. Karena cuaca yang nggak menentu. Karena sekarang tuh kan kita syuting di bulan Januari. Jadi masih musim-musimnya hujan. Jadi beberapa defile itu yang seharusnya kita take siang sampai sore. Tapi kendala hujan akhirnya kita sampai molor berjam-jam. Terus sampai sore tapi tetap kita lanjut, kita gas saja. Tapi karena waktunya mepet, mau nggak mau pada hari itu juga kita harus syuting. Karena kalau misalkan kita nggak syuting hari itu, besok-besoknya lagi syuting, jadwalnya bakalan crash, bakalan bentrok, bakalan ngacoin jadwal-jadwal yang udah kita plot gitu. Untuk prototipe tahun ini itu tantangannya pastinya harus lebih bagus dari tahun yang kemarin. Jadi tahun-tahun kemarin itu jadi bahan evaluasi untuk saya pribadi untuk bisa menampilkan sesuatu yang berbeda di tahun ini. Gitu. Serunya sih selalu seru ya bertemu sama teman-teman dari JFC, dari talent, semuanya, kru. Coba nunduk lagi dikit. Kalau aku sih paling suka itu origami kayaknya. Nah origami itu lebih kayak ini ya, apa namanya, anime. Nah anime, jadi kan apa ya, kita berimajinasinya itu lebih liar lah ya, kayak gitu. Harapannya sih dengan semua effort dan juga semua kerja keras dari teman-teman seluruh keluarga besar Jember Fashion Carnaval, harapannya di tahun ini kita benar-benar bisa scale up dari semua kesuksesan kita di 2024. Dan JFC 2025 ini nggak hanya lebih besar secara event dan juga secara kualitas, tapi juga lebih berdampak harapannya untuk semuanya ini. Khususnya untuk Jember dan juga untuk pariwisata Indonesia pada umumnya.